Baik, selamat malam Bapak Guru CGB Angkatan 11 yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Baik, alhamdulillah wa syukurillah hari ini kita diberikan kesehatan sehingga bisa bertemu kembali di Loka Karya 3. Izinkan saya untuk menyampaikan sebelum kita mulai Loka Karya kita yang ketiga ini, saya ingin satu perwakilan dari CGB Hebat Kota Kediri untuk memandu untuk berdoa. Untuk Saudara Alfi, silakan untuk memandu doanya. Silakan. Iya, terima kasih Bu Eka atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, Bapak Ibu JGB Hebat Angkatan 11, marilah kita kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, dengan harapan apa yang kita lakukan di Loka Karya ketiga ini bisa memberikan manfaat dan maslahat bagi semuanya. Silahkan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing dimulai. Selesai, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Alfi untuk memandu doanya. Kita mulai, izinkan saya untuk share screen ya Bapak Ibu. Sudah terlihat belum Ibu-Ibu? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Judulnya Sudah. Baik. Peran pemimpin. Ya. Ya, kita masuk ke Loka Karya ketiga, yaitu peran pemimpin dalam pengembangan pembelajaran. Untuk kita mulai pertama dengan pemanasan ya. Nah, apakah terlihat di sini ada beberapa posisi? Nah, saya ingin tahu posisi dari audiens atau Bapak Ibu guru hebat di GP Angkatan 11. Di manakah posisi Anda sekarang? Coba saya ingin Bu Yesi menyampaikan posisi Anda sekarang di nomor berapa? Di situ ada yang lagi istirahat, ada yang lagi naik ke atas pohon, ada yang duduk apa dengan temannya. Coba Bu Yesi menyampaikan posisi Anda sekarang. Ya, saya merasa posisi saya saat ini tuh ada di posisi nomor 11 dan 12, Ibu. Jadi, Ya. saya sedang merasa nyaman, enjoy dengan kehidupan saya yang, banyak berkolaborasi dengan banyak pihak, banyak orang, dengan rekan sekerja saya, baik di sekolah maupun di komunitas yang lain. Sehingga saya merasa tidak bisa seorang diri, berjalan sendiri, tetapi saya merasa bahwa keberhasilan saya sampai di titik ini, itu karena sebuah persahabatan, karena saya berkolaborasi dengan rekan saya. Begitu, Bu, terima kasih. Baik, luar biasa Bu Yesi ya. Posisinya di angka 11 dan 12. Baik, kita masuk ke berikutnya, kesepakatan bersama ya. Kita sepakati kesepakatan kita yang pertama tepat waktu, fokus, menciptakan ruangan yang aman, dan kita happy-happy di Loka Karya 3 ini Ibu-Ibu ya. Untuk kesepakatan, apakah ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup, Bu. Cukup, Ya, Ibu. sudah ya, sudah pas ya, cukup. Baik. Oke, tujuan pelatihan kita Loka Karya ketiga ini yaitu JGB dapat merancang pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Nah, Ibu-Ibu, menginjak ke sesi berikutnya yaitu kita ke pembelajaran diferensiasi untuk materi yang pertama. Nah, di sini ada beberapa soal pemantik. Silakan Ibu-Ibu untuk mengisi Jamboard di sini. Saya share di kolom chat ya, Ibu-Ibu. Apakah sudah terlihat? Belum, Bu. Linknya Sudah, belum sudah. di-share. Linknya, Bu. Ya, linknya ya. Oke, baik. Saya chat. Silakan mengisi Jamboard yang sudah disiapkan yang berkaitan dengan materi kita hari ini yaitu pembelajaran diferensiasi. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan pembelajaran diferensiasi? Silakan menyampaikan gagasannya bisa melalui resign atau lewat Jamboardnya juga diisi. Silakan bisa menyampaikan resign untuk pertanyaan pematik yang pertama. Silakan. Kalau apakah ada yang mau resign untuk pertanyaan pematik yang pertama? Apa yang dimaksud dengan pembelajaran diferensiasi? Bagaimana Ibu? Ya, silakan Bu Nikma.
untuk menyampaikan gagasannya tentang pembelajaran diferensiasi. Ya, terima kasih Bu Eka atas waktu yang diberikan. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mana disampaikan ini secara berbeda-beda, beraneka ragam, sesuai dengan kemampuan siswa masing-masing. Jadi, misalkan ada seekor kucing, siswa A dengan siswa B, ini justru menjelaskan apa yang dimaksud dengan kucing. Siswa A bisa menjelaskan, kucing adalah hewan berkaki 4, berbulu, bersuara meow, dan sebagainya. Tapi siswa yang B, itu ditanya apa yang dimaksud dengan kucing, dia akan mengatakan kucing adalah meow. Gitu. Nah, jadi kita menyampaikan suatu pembelajaran ini harus beraneka ragam sesuai dengan kemampuan anak didik kita supaya pembelajaran kita tersampaikan dengan baik. Demikian Ibu, terima kasih. Ya, luar biasa ya, benar sekali yang disampaikan oleh Bu Nikmah. Ya, luar biasa Bu Nikmah, terima kasih. Adakah lagi yang mau resign untuk soal pertanyaan tematik yang pertama? Tidak ada, kita langsung ke soal yang kedua di halaman kedua. Silahkan diisi jambornya. Untuk pertanyaan yang kedua, silahkan resign untuk CGB, silahkan. Untuk pertanyaan yang kedua, apa saja strategi yang digunakan pada pembelajaran diferensiasi? Tentunya CGB sudah pernah melakukan eksplorasi konsep, sudah membaca materi yang ada di LMS, tentu mengerti apa yang dimaksud diferensiasi dan strategi yang ada di pembelajaran diferensiasi. Silakan untuk raise hand, Ibu, menyampaikan gagasannya tentang apa saja yang ada masuk strategi berdiferensiasi. Silakan. Ya, saya lihat di sini Bu Alfi. Silakan Bu Alfi, sampaikan. Ya, Bu Eka, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Terkait dengan strategi yang digunakan dalam pembelajaran berdiferensiasi, seperti yang kita ketahui bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu berusaha untuk mengakomodir semua kebutuhan siswa melalui 3 aspek ya, mulai dari kesiapan belajar siswa, readiness, minat, dan profil belajar mereka. Nah, apa yang menjadi kebutuhan belajar siswa ini harus menjadi dasar Bu Eka bagi praktek diferensiasi yang kita lakukan di kelas. Sekarang ini kan kita membahas terkait dengan strategi diferensiasi yang kita lakukan ya. Bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid ini, kita kemudian bisa menentukan apa strategi yang akan kita lakukan. Nah, ini kalau luar dalam biasa. proses pembelajaran berdiferensiasi itu ada diferensiasi proses, konten, produk yang mungkin kalau di pembelajaran matematika itu tidak bisa langsung sekaligus dilaksanakan ya, mungkin dari prosesnya dulu, kemudian dari produk, masing-masing mapel mungkin punya gaya ciri khas yang berbeda, dan itu kita semuanya melihat dari kondisi dan karakteristik siswa kita masing-masing, jadi tidak bisa disamaratakan. Begitu Bu Eka. Baik, terima kasih. Ya, luar biasa ya, benar sekali apa yang disampaikan Bu Alfi. Kita ke pertanyaan pertama, ternyata pembelajaran diferensiasi itu merupakan pembelajaran yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan murid dalam belajar yang berbeda-beda kebutuhannya, meliputi kesiapan belajar, minat, potensi, atau gaya belajar. Tentang strategi yang digunakan dalam pembelajaran diferensiasi ada 3, benar sekali yang disampaikan oleh Bu Alfi, bahwa strateginya adalah ada diferensiasi konten, proses, dan produk. Konten itu berfokus pada materi atau informasi yang akan diajarkan kepada siswa. Untuk prosesnya adalah bagaimana berfokus pada siswa bagaimana dalam belajar. Dan yang ketiga adalah diferensiasi produk yang berfokus pada hasil belajar yang diharapkan dari siswa. Baik, luar biasa sekali penyampaian dari Bu Alfi dan Bu Nikmah. Kita ke pembelajaran sosial emosional, yaitu materi yang kedua. Silakan Ibu-Ibu untuk mengisi jambat yang sudah disediakan di halaman ketiga dan 4 tentang soal pemantik. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan pembelajaran sosial emosional? Silakan disampaikan, bisa raise hand ataupun menorehkan tulisannya pada jambat yang sudah disediakan. Silakan. Bagi yang mau resign, ini tadi saya lihat ada yang resign. Bu siapa ya tadi?
Bu Yesi, silakan Bu Yesi untuk menyampaikan pertanyaan ketiga. Bu Yesi, halo? Iya, Bu Eka, maaf ini tadi Silakan. apa mikrofonnya apa ngekliknya susah. Iya, Bu. Jadi Oh untuk ya, yang pertanyaan baik. ketiga, apa yang dimaksud dengan pembelajaran sosial emosional? Itu pembelajaran di mana kita memberikan pengalaman buat anak-anak untuk bagaimana bisa mengontrol diri, bagaimana mereka bisa memanajemen diri dengan baik, sehingga sikap perilaku mereka itu bisa dikendalikan dan apa tidak destruktif dan berdampak buruk pada Baik, sekitarnya. Kira-kira begitu, Bu. Terima kasih. baik. Oke, baik. Luar biasa penyampaian dari Bu Yesi. Sekarang ke pertanyaan keempat yang berkaitan dengan pembelajaran sosial emosional. Kompetensi apa saja yang harus dimiliki pada pembelajaran sosial emosional? Ini tadi saya lihat biasanya adalah Bu Syam. Silakan menyampaikan gagasannya tentang kompetensi apa saja yang harus dimiliki dalam pembelajaran sosial emosional. Silakan Bu Syam. Ya, terima kasih, Bu Eka. Kompetensi yang dimiliki pada pembelajaran emosional itu bagaimana cara kita dapat mengendalikan diri, mengendalikan emosi kita agar pada saat pembelajaran berlangsung kita bisa lebih fokus, pikiran kita tidak kemana-mana. Mungkin kalau dari rumah kita mempunyai masalah apa saja, kita bisa menekan apa masalah itu, kemudian menampilkan eh, emosi yang lebih baik sehingga kita bisa memfokuskan diri untuk menerima pembelajaran yang disampaikan. Seperti itu. Terima kasih, Bu Eka. Baik, luar biasa ya gagasan dan penyampaian pendapat dari Bu Syam. Benar sekali bahwa pembelajaran sosial emosional itu adalah pembelajaran yang berfokus untuk mengendalikan emosi, untuk mengendalikan emosi dalam pembelajaran sehingga siswa dapat mampu atau dapat siap dalam pembelajaran. Kita ke pertanyaan pemantik keempat. Kompetensi apa saja yang harus dimiliki para pembelajar sosial emosional? Ini tadi yang belum itu adalah Bu siapa yang belum? Bu Alfi, silakan. Tadi Bu Alfi kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran Ya, sosial. terima kasih Ya, Bu Eka. silakan. Jadi Ya, kompetensi yang harus dimiliki pada pembelajaran sosial emosional itu ada 5, Bu Eka. Mulai dari kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, sampai pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kalau dalam forum diskusi, mungkin anak-anak kan lebih banyak sesi interaktif dengan kelompok lain. Nah, ketika anak memberikan tanggapan dari kelompok lain, saat itulah anak-anak bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab dengan mempertanggungjawabkan argumen terkait dengan apa yang ditanyakan oleh kelompok baik. lain. Begitu. Ya, luar biasa penyampaian dari Bu Alfi. Benar sekali bahwa pembelajaran sosial emosional itu adalah pembelajaran yang proses belajarnya membantu individu seperti yang disampaikan Bu Syam tadi ya. Baik. Untuk mengembangkan pengetahuan sikap dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola emosi, membangun hubungan yang sehat, menetapkan tujuan dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Alfi, benar sekali bahwa komponen utama dari sosial emosional itu ada 5 ya. Kesadaran diri, pengaturan diri, ada kesadaran sosial, keterampilan hubungan, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Baik, kita sudah masuk ke sesi terakhir Bapak Ibu, silakan menyampaikan umpan balik dari kegiatan ini. Jika ada yang mau ditanyakan silakan. Dari Lokakarya 3 ini apakah sudah semua itu sudah memahami apa yang sudah saya sampaikan? Silahkan diisi umpan balik kegiatan kita hari ini pada link yang sudah saya sediakan di kolom chat ya.
Silakan Ibu-ibu untuk mengisi link umpan balik kegiatan kita pada Loka Karya 3. Baik, Ibu-ibu, karena waktu sudah yang telah sudah berakhir ya, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Untuk umpan baliknya bisa dilanjutkan. Untuk berikutnya, saya mohon maaf jika ada salah kata dalam Loka Karya 3 ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi di Loka Karya keempat ya. Saya akhiri untuk Loka Karya keempat ini, ketiga ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.